pelarian, dan orang golongan keempat. Agaknya hidup hanyalah serangkaian pengalaman dari satu kecelakaan menuju kecelakaan baru. Sebuah perjalanan tak terduga dari keterjebakan demi keterjebakan. Filsuf Jerman yang di akhir hayatnya gila, Friedrich Nietzsche, pernah menuliskan kalimat dalam Also sprach Zarathustra berbunyi, Ich liebe den Wald, in den Städten ist schlecht zu leben, da gibt es zu viele der Brunstigen. Artinya kira-kira begini, Pong. Aku suka di hutan, tidak nyaman tinggal di keramaian. Di sana terlalu banyak mereka yang bernafsu. Aku tidak akan menuduh secara final bahwa Nietzsche adalah kaum introvert. Meskipun tesis tersebut belum tentu salah, otomatis belum tentu benar juga. Boleh jadi ia seorang yang sama sepertiku, ambivert. Namun, inti kalimat dari penulis yang sempat masyhur dengan God is tot atau Tuhan telah mati, itu yang aku soroti malah motif di baliknya. Terletak pada kandungan implisit, yaitu wujud eskapisme yang justru semakin memuncak pada kehidupan manusia modern abad ini. Ringkasnya, sebuah pelarian. Banyak manusia modern yang setelah jenuh di perkotaan, mereka lari ke hutan, mendaki gunung, menjamah karang-karang di bibir pantai. Pokoknya kembali ke alam, menuju kesunyian. Di sana mereka lalu menyalakan lagu urban irama reggae dari Stephen Jam. Kejamnya kota metropolitan, jangan bikin otak lo berantakan. Jalani penuh keyakinan, hadapi hingga terang kan menjelang. Nah, setelah lelah kalah di rimba kota, menjadi pecundang atau justru menuai kemenangan sunyi, sehingga tidak digembuli, para manusia modern merasakan dorongan psikologis atau kejiwaan untuk menemui dirinya sendiri, menjumpai alam, diam tertunduk beku, dan tak merisaukan hal-hal yang selama ini begitu meresahkan. Pelarian itu telah berulang kali aku jalani, Pong. Tepat sebagaimana seorang anak manusia yang kalah dan lari pergi sambil menangis menuju pelukan ibunya. Kau boleh saja menuduh beragam aktivitasku adalah pelarian, eskapisme psikologis, sosial, kultural, sampai bahkan eskapisme sufistik. Apalagi jika mengingat bahwa dalam hidupku teramat banyak kecelakaan demi keterjebakan yang tidak terduga. Dari masa IPA yang gandrung dengan fisika dan matematika, menjadi banting setir merambah tasawuf psikoterapi, dan kini terdampar di akuarium akademik dunia S2 sampai S3 dalam bidang interdisciplinary Islamic Studies. Untungnya beasiswa. Padahal dulu aku sama sekali tidak minat pada jurusan yang berbau-bau agama. Tapi begitu ada beasiswa, aku iseng memilih opsi yang sepi peminat, setidaknya menurut konsiderasi dan kalkulasi pribadiku. Kau pun demikian, hanya saja dalam pola yang sebaliknya. Kau yang hobi tahlil dan istighosah bareng malah terdampar ke urusan domain, hosting, sedikit merembet ke coding, dan puspawarna dunia perteknologi informasian. Agaknya memang beginilah hidup dengan segala teka-tekinya. Hidup hanyalah serangkaian pengalaman dari satu kecelakaan menuju kecelakaan baru. Sebuah perjalanan tak terduga dari keterjebakan demi keterjebakan. Asal bukan kecelakaan dan keterjebakan milenial saja, yang bukannya membunuh, tapi malah melahirkan kehidupan baru. Kau pasti mafhum lah kalau soal ini. Ceritanya malam minggu kemarin aku pergi ke Krapyak, Pong.
bukan Krapyak Jogja, melainkan Krapyak daerah Pacet dekat makam Sunan Pangkat atau Ki Danurejo. Bersama teman desaku, kami berdelapan kemah di pelataran bukit dekat sana. Menapaki ratusan tangga menanjak, teman desaku, Aziz, menggotong gas LPG 3 kg, saking niatnya oleh piknik. Sementara aku menggendong logistik biasa, dan setiba di sana, kami pun mendirikan tenda. Tadi, sehabis lewat dekat makam Sunan Pangkat, kau akan mencium bau wangi dupa menyengat dan bertemu para peziarah lintas daerah. Kalau ke atas lagi, kau bisa temui pohon besar berdiameter kira-kira 3 kali ukuran manusia dewasa yang masing-masingnya berbobot lebih dari 80 kg. Pohon itu bernama Sekar Langit. Sesudahnya, baru kau temukan makam di sebuah gubuk, Joko Lelono dan Joko Umbaran. Lalu agak belok sedikit ketemu sebuah sendang, Sumber Luak, orang-orang menamakannya. Di sana kau boleh mengambil mata air jernih sembari mengamati pemandangan hutan hujan di lereng Gunung Welirang. Malam itu, kami isi agenda lazim, yaitu bermain remi di bawah pancaran sisa purnama, dan yang kalah, ganjel bungkus rokok di dagu ke leher, memasak cireng dan mie sembari senda gurau tentang apa saja, termasuk gibah. Ya, tentang salah seorang teman mereka yang kecelakaan milenial, tanda petik. Tapi ya tidak usah dibahas soal itu, butuh tulisan khusus. Lalu pada saat menikmati lanskap alam di sini, gunung, kesejukan, rimbun hijau pohonan, hembus angin dan sehamparan pegunungan dengan gradasi warna yang semakin gelap menandakan semakin dekat, dan yang semakin transparan samar-samar bertanda semakin jauh di ujung sana. Dengan segala yang ditawarkan oleh alam ini, hukul dan be happy, siapa yang tidak bahagia? Kita just take a look and comprehend. Hanya perlu melihat dan memahami, juga menikmatinya. Saat pagi tiba, para deswa foto dan pengunjung lain, sesuai dugaanku, mulai bikin berisik. Apalagi saat emak-emak peziarah kemarin ternyata naik ke campground sini. Makin ributlah suasana pagi itu. Namun yang ingin ku kemukakan malah lompat jauh dari suasana kemah. Terkait elastisitas pikiran, keterbukaan, dan ketertutupan sudut pandang, sisi pandang, dan lingkar pandang, sampai resolusi terdetail yang paling mungkin bisa dicapai oleh manusia. Misalnya bagaimana cara kerja akal mentadah hujan inspirasi darinya untuk kemudian diterjemahkan melalui berbagai karya. Juga dengan mekanisme dan metabolisme yang sebagaimana manusia mengolah sumber mentah menjadi pelbagai produk yang bisa dinikmati khalayak. Semua itu adalah kekayaan titipan yang mesti kita syukuri, Pong. Tidak peduli seruat apapun kompleksitas yang kita hadapi. Yang penting jangan sampai mempersona non-gratakan sesama manusia. Apalagi sampai melakukan genosida. Tapi sepertinya semua itu hanyalah eufemisme dari mulutku saja. Ucapan tidak otoritatif dari sosok pemuda setengah matang yang rentan melakukan prokrastinasi kultural dalam hal nyaris apa saja. Meski begitu, dari pikiranku sendiri kok malah loncat teringat tipologi manusia dalam ulasan Al-Ghazali. Sebagaimana juga yang kau tahu, bahwa manusia berdasarkan ilmu dan pengetahuannya, sepadan dengan elaborasi Al-Ghazali tadi, terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang mengerti dan mengerti bahwa ia mengerti, maka harus digembuli alias dijadikan teman. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang mengerti tapi tidak mengerti bahwa dirinya mengerti. Maka orang seperti ini butuh dibangunkan, diingatkan, dan disupport.
Yang ketiga, rojulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak mengerti tapi mengerti bahwa ia tidak mengerti. Nah, tipe ini lumayan, sudah menyadari kekurangan sendiri, ketidakmengertiannya sendiri. Tinggal diajak sinau bareng saja. Sementara yang keempat, rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak mengerti dan tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Jebule dadi sok tahu, tong kosong nyaring bunyinya. Kerap kena sindrom merasa paling benar karena dia tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Dan akulah orang golongan keempat itu, Pong. Terutama dalam urusan asmara yang tidak pernah tidak gagal. Biarpun demikian, aku tidak akan menghibur diri dengan kalimat kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Pret, taek. Wong sudah jelas bahwa kegagalan itu keberhasilan yang tidak terjadi. Titik. Akui secara jantan dan lekas pulih. Gitu saja kok repot. Begitu sederhananya kalau kata Mas Abrang. Beranjak dari situ, ingin kusitir kalimat ungkapan Al-Ghazali tadi tentang orang kategori keempat itu dan lantas kukirimkan ke seorang perempuan. Akan kutuliskan, aku adalah orang yang tidak mengerti serta tidak mengerti bahwa aku tidak mengerti cara mencintaimu. Ya, silahkan, kau boleh muntah. Kembang Sore, Mojokerto, 7 Juni 2020.